Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ikhwati al-kiram, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi di malam hari ini, untuk berkumpul dan mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan masalah adab dan juga akhlak. Di mana pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa mengingatkan diri kita kembali. Pertama-tama kita senantiasa ingatkan untuk banyak bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita peluang untuk berkumpul dan bertemu bersama di tempat yang mulia ini. Dan yang kedua, marilah kita senantiasa bermuhasabah dan mengingatkan diri kita bahwa kesempatan yang kita dapatkan terutama di malam ini, alhamdulillah kita bertemu, maka kita usahakan kita lihat juga diri kita kembali dalam masa ini, dalam waktu ini, bahkan dalam minggu ini, seberapa berkembangnya kita, seberapa banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan. Makanya kalau dalam syariat Islam itu dianjurkan dan diingatkan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa banyak-banyak beramal soleh. Setiap harinya kita dianjurkan untuk banyak-banyak berbuat baik. Dan dari kebaikan-kebaikan inilah, bahkan ada waktu selama 1 pekan, seminggu sekali itu ada yang namanya evaluasi. Dan evaluasi inilah yang untuk mengingatkan bahwa dalam sepekan ini itu sebenarnya mana sih yang lebih banyak antara kebaikan dibandingkan dengan keburukan. Maka ada momen yang penting, apalagi ini bertepatan dengan hari Jumat, itu momen di mana Jumat ini adalah waktu untuk evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi setiap perbuatan apa yang kita kerjakan. Makanya kesempatan kita ketika diberikan oleh Allah itu pas bisa hadir, bisa datang, bisa ngaji, maka kalau bisa kita sempatkan dan kita luangkan. Kenapa? Datangnya kesempatan untuk bisa mengikuti majelis ilmu, kalau tidak ada peluang buat kita untuk menghadirkan diri kita sendiri, maka otomatis kita nggak bakalan mampu, nggak bakalan ada kesempatan sama sekali. Kalau memang dari awal kita nggak ada niatan, aku tak ikut ngaji, aku tak bismillah, aku pengen ikut majelis ilmu, aku pengen ngaji bersama teman-teman, maka otomatis peluang untuk ikut ngaji pun akan hilang. Jadi nggak akan mau. Ketika diingatkan berulang kali atau bahkan mengingatkan diri kembali, melihat teman-temannya pada berangkat ikut ngaji, tapi kalau dia sendiri nggak mau dan nggak pengen, otomatis nggak akan kelakon, nggak akan budal, nggak akan berangkat. Makanya alhamdulillah sampai detik ini kok teman-teman bisa hadir, bisa datang di tempat ini untuk mengaji, terutama untuk mengingatkan diri kita supaya untuk kedepannya dan untuk besoknya harapannya supaya kita bisa lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Karena yang kita bahas ini berkaitan dengan masalah adab dan etika, maka
banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan etika-etika supaya kita menjadi sosok yang beradab dan juga sosok yang memiliki etika yang baik. Apalagi seorang muslim itu, karakter muslim, orang yang Islam itu mestinya dia punya karakter yang baik. Kenapa kok karakter yang baik? Sangat disayangkan ketika ada orang dilihat orangnya Islam tapi kok malah nggak punya etika yang baik, akhlaknya buruk, apalagi kok biadab, kurang ajar dan yang sebagainya. Otomatis ini akan mencoreng keislaman seseorang. Karena apa? Sejatinya orang Islam itu sudah diajarkan bahwa dalam setiap berperilaku, setiap ngomong atau gerak-geriknya itu sudah diatur, ada etikanya, ada adabnya. Maka kalau ada orang yang nggak punya etika, nggak punya adab, otomatis dia nggak belajar. Jangankan dalam masalah agama, maka dalam orang Jawa pun sopan santun itu sangat penting. Maka ketika ada anak atau sosok orang yang nggak punya sopan santun sama sekali, maka orang pun menganggap anak ini kurang ajar, orang ini nggak punya etika yang baik, nggak punya sopan santun. Maka semuanya itu ada etika dan sopan santunnya. Maka biasanya terutama orang-orang kerajaan itu biasanya punya sopan santun yang sangat tinggi. Makanya kalau kita lihat kadang-kadang di TV atau dimanapun media melihat kerajaan-kerajaan, ketika menghadap seorang raja itu sampai berangkang-berangkang, sampai mungkin kalau biasanya kan ada kadang di acara pernikahan atau ada apa, itu kadang sampai membungkuk-bungkuk, jalan pun nggak bisa kemudian jalan sambil berdiri, harus berangkang-berangkang atau sambil duduk-duduk ngesot-ngesot. Itu apa? Untuk sopan santun. Makanya dalam segala hal itu ada sopan santunnya, terutama berperilaku terhadap orang yang lebih tua atau orang yang lebih terhormat dari kita. Sehingga apa? Ketika kita memunculkan, menempatkan etika dan adab pada posisinya, insya Allah semua apa yang kita kerjakan ini akan baik, terutama di kalangan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan orang-orang pun akan senang melihat kita memiliki adab dan etika yang baik. Makanya harapannya kita belajar adab, kita belajar etika itu supaya tahu bahwa mumpung masih muda seperti ini, kita sempatkan, kita tanamkan adab-adab dan etika yang baik dengan apa yang kita pelajari selama ini. Kalau pertemuan yang lalu sudah kita bahas berkaitan masih dalam masalah hamba sahaya atau budak, atau mungkin kalau sekarang nggak ada budak, paling tidak itu adalah pembantu. Maka dalam menghadapi pembantu atau kita bersikap kepada pembantu, kalau dulu itu budak, itu kita dianjurkan untuk kalau bisa tetap bisa berbuat baik dan menghormati mereka. Kenapa? Dalam syariat Islam kita diingatkan bahwa paling rendahnya derajat manusia itu adalah budak. Budak itu paling rendah. Bahkan orang menganggap budak itu seperti barang. Mau diapain itu sesuka-suka tuannya, karena barang. Karena otomatis kita punya barang, mau kita buang, mau kita lempar, kita banting, itu terserah kita. Itu barang. Sehingga meskipun bentuknya itu manusia, status budak itu paling rendah. Tetapi pembantu itu statusnya beda dengan budak. Jadi tidak boleh disamakan menganggap bahwa pembantu itu seperti budak. Nggak bisa. Karena apa? Derajat pembantu itu lebih tinggi dibandingkan dengan budak. Kalau budak itu seperti hak milik, hak kepemilikan seseorang. Mau diapakan atau mau diberikan kepada orang itu terserah. Tapi ketika posisinya itu adalah pembantu itu tidak dimiliki oleh orang. Jadi dia punya kedudukan, dia punya hak dalam berbagai posisi, dan derajatnya itu tidak serendah budak. Bahkan dalam syariat Islam, budak saja yang dianggap rendah itu kita dianjurkan untuk berperilaku baik kepada mereka, harus apik meskipun dia budak. Apalagi kalau zaman sekarang itu pembantu. Makanya di sini yang kita bahas ini adalah perlakuan tidak baik terhadap budak secara umum. Bahkan di sini disebutkan ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa orang-orang yang berbuat jahat kepada budaknya maka akan mendapatkan ancaman dan peringatan yang keras dari hukum Islam. Bahkan ada sebuah kasus di mana pernah
ada seorang budak itu disuruh oleh tuannya untuk memandikan binatang atau binatang ternaknya. Kalau zaman tersebut itu untuk memandikan unta, ngetusi unta. Tetapi kemudian karena mungkin tuan dan majikannya ini memiliki karakter yang buruk, karakter yang jahat, tuannya itu jahat, ngepasi tuannya itu jahat. Akhirnya melihat budaknya ini nggak gercep, nggak sakset, nggak kemudian langsung mengerjakan, sampai-sampai tuannya ini kemudian membawa api, kemudian disulutkan, diobong mukanya, kan sangat parah. Perlakuan yang sangat kejam terhadap budak. Orang zaman dulu itu nggak peduli, bahkan orang-orang Arab atau bahkan orang-orang jahat itu tidak peduli dengan budak yang mereka miliki. Pokok yang selagi budaknya itu nggak mau bekerja, karena budak zaman dulu itu intinya untuk pekerjaan, tenaganya yang dicari itu budak. Kalau misalkan budaknya tidak bekerja dengan baik, maka biasanya mereka nggak pandang bulu, mereka bersikap kejam pun itu sudah biasa mereka kerjakan. Maka ini sama, ketika melihat budaknya disuruh untuk memandikan, membersihkan kandang, memandikan hewannya, itu ternyata tuannya itu pemarah, bahkan ngamuan, dan biasanya bersikap kejam, sampai kemudian membakar muka budaknya, sampai kelewatan seperti itu. Ini kan terlalu kejam. Makanya kemudian sampai ini budak ini kondisinya karena dibakar, disulut oleh api sampai dia lari sampai melompat ke dalam sumur untuk memadamkan apinya. Karena zaman dulu kan air memang terbatas, kebanyakan memang sumur-sumur. Makanya orang-orang desa dulu itu memang dulu nggak ada kemudian yang namanya sanyo, apalagi kok sakelar, ini nggak ada. Maka yang dicari itu memang pompa air. Biasanya ada pompa air di dalam sumur, di dekat sumur, atau memang langsung ngerek dari sumur. Makanya kalau memang keperluan, karena memang airnya di dalam sumur, otomatis kan harus nimba dulu. Maka kalau orang dalam kondisi terbakar kan nggak mungkin kok kemudian sambil pompa air sambil ngerek ngobong-ngobong diobong awake, nggak mungkin. Makanya kemudian kondisi darurat dia dibakar, maka dia kemudian lari langsung lompat ke dalam sumur supaya untuk memadamkan api tersebut. Maka kemudian budak ini lari setelah masuk ke dalam sumur, keluar apinya sudah padam, lari mendatangi Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab. Maka Umar ini tahu, wah luar biasa ini, kasihan bener ini, tuannya terlalu kejam, sampai dia membakar, akhirnya sampai membekas ada luka bakar di muka budak tersebut. Tahu keadaan budak ini yang teraniaya, yang diperlakukan dengan kejam, maka Umar pun membebaskan budak tersebut, dibeli oleh Umar, dibebaskan. Artinya apa? Ditolong oleh Umar. Tahu budak ini diperlakukan dengan kejam, meskipun itu budak statusnya itu paling rendah, tapi tetap Umar ini kemudian melihat ini sudah kelewatan. Memang orang menganggap boleh berbuat sesukanya terhadap barang yang dia miliki, tapi kalau berbuat terlalu kejam seperti ini kelewatan. Makanya di sini kita diingatkan, ini loh, budak saja yang statusnya paling rendah itu sampai kalau bisa itu tetap jangan terlalu kejam kepada mereka. Apalagi kalau memang orang punya pembantu atau orang punya bawahan, maka usahakan jangan kemudian bersikap kejam kepada mereka. Apalagi kalau kelewatan, membuli, menyakiti, apalagi malah justru menindas dengan perlakuan yang kasar. Makanya banyak kasus ketika orang senior atau bahkan terhadap juniornya, atau bahkan orang yang punya kedudukan yang tinggi terhadap orang-orang bawahan, apalagi kok pembantu atau bahkan karyawan dan sebagainya, kalau memang ada di antara orang-orang yang memiliki karakter yang kejam, mereka itu nggak akan pandang bulu siapapun dia, pokoknya dia nggak nurut, nggak manut, atau bahkan malah justru menyakiti perasaannya, maka dia tidak segan-segan untuk berbuat kejam. Ini yang bahaya. Maka dalam syariat Islam kita diingatkan, ya jangan seperti itu. Dia itu tetap manusia. Kalau memang menyakiti perasaan, maka usahakan untuk menahan emosi, jangan terlalu berbuat kejam. Apalagi sampai nyuruh orang untuk ngaploti, untuk memukuli, untuk jotosi dan lain sebagainya. Apalagi disuruh untuk membunuh. Jangan seperti itu. Ini terlalu kejam. Apalagi sampai orang tersebut sampai dibikin cacat dan lain sebagainya. Makanya banyak kemudian kasus orang-orang yang memiliki kedudukan yang paling rendah itu mendapatkan perlakuan yang sangat menyakitkan,
menyakitkan. Apalagi banyak di antara kasus-kasus kemudian orang-orang Indonesia yang menjadi TKI, TKW itu kan banyak cerita. Kemudian mereka diperlakukan dengan kejam oleh majikannya. Ini juga nggak sesuai dengan aturan Islam. Islam itu mengajarkan, memberikan pelajaran, terutama bagi para majikan, bagi para juragan, usahakan tetap sekalipun mereka itu adalah karyawanmu, apalagi pembantumu, maka jangan kemudian berbuat terlalu kejam kepada mereka. Kalau memang mereka berbuat salah, hukum sesuai dengan sewajarnya. Jangan sampai menghukumnya itu terlalu keras sampai nggak boleh makan, nggak dapat nahar, yang sebelumnya mestinya dapat bayaran, dapat gaji, malah gajinya nggak diberikan selama berbulan-bulan, makannya susah sampai kering, sampai kurus, sampai sakit-sakitan, bahkan kalau perlu banyak luka di badannya. Itu banyak kasus TKI, TKW. Kalau memang tidak pas mendapatkan juragan dan majikan yang baik, itu biasanya banyak di antara mereka sampai dianiaya. Makanya apalagi kalau kasusnya banyak di antara yang menjadi TKI, TKW itu adalah yang TKI itu perempuan, itu biasanya sampai mereka dilecehkan, bahkan setiap harinya sampai diperlakukan dengan sangat kasar. Ini berbahaya. Makanya di sini diingatkan oleh Allah, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang Islam, kalau memang kalian itu posisinya itu adalah sebagai majikan, sebagai tuan, sebagai juragan, maka usahakan perlakukan mereka tetap dengan baik. Karyawannya, pembantunya, atau bahkan pembantu di rumah, di kantor, dimanapun, tetap perlakukan mereka dengan baik. Sekalipun beda derajat, kamu bosnya, kemudian itu adalah bawahan karyawanmu, tetap jangan sampai kemudian terlalu merendahkan, apalagi kok sampai berbuat kejam, entah itu secara sembunyi-sembunyi, apalagi terang-terangan di hadapan publik. Jangan demikian. Orang Islam itu enggak seperti itu. Orang Islam itu diajarkan supaya berperilaku baik kepada siapapun, sekalipun itu kepada pembantu. Maka ini yang diingatkan, yang bisa kita ambil dari hadis ini dan juga cerita yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Makanya Umar pun merasa kasihan. Salman, siapa sih yang enggak kasihan? Apalagi kalau kita lihat dari berita-berita, kemudian ada banyak pembantu, orang-orang yang sudah bekerja merantau di tempat yang jauh, ternyata pulang-pulang tinggal nama itu. Kan kasihan. Apalagi pulang-pulang penuh dengan luka, lebam, kemudian benjol kabeh, terus kemudian matanya cacat dan lain sebagainya. Ini sangat mengkhawatirkan. Padahal berangkat yaitu senang supaya dapat penghasilan, dapat kerja, dapat penghasilan yang banyak, membanggakan, membahagiakan orang di rumah. Pulang-pulang malah justru mendapatkan luka yang banyak. Makanya banyak kemudian pekerja-pekerja yang menjadi pembantu di luar sana, TKI, TKW, kemudian ketika tidak pas mendapatkan majikan yang baik, mereka akan berusaha melarikan diri. Tapi untuk melarikan diri itu kasusnya sangat berat, sulit buat mereka. Karena apa? Terikat dengan kontrak. Makanya kadang-kadang kontrak itu memang sangat mengikat. Kalau melarikan diri nanti akan didenda seperti ini. Jadi nggak bisa melarikan diri. Apalagi kalau melarikan diri di tempat yang jauh, butuh dana yang banyak. Gimana mau melarikan diri? Akhirnya ya wes, mau gimana lagi? Kalau ngepasi dapat posisi tempat yang buruk, ya mereka akan mendapatkan seperti itu selama hidupnya. Bahkan bisa jadi ada orang yang memang tidak bisa pulang sama sekali karena memang mendapatkan perlakuan yang sangat kejam. Kasihan, dan orang-orang yang seperti itu sangat kasihan, apalagi ketika keluarga mendapatkan berita yang demikian. Maka ini perbuatan yang diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya supaya tidak dilakukan oleh orang-orang Islam. Kemudian di sini ada pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan anjuran untuk menjual atau bahkan melepaskan pembantu yang memang tidak memiliki etika dan juga adab yang baik. Karena apa? Memang keputusan semuanya itu tergantung kepada majikannya, tuannya. Kalau memang dari segi tuannya kan pada awalnya itu mencari pekerja, selain yang dicari itu adalah dari segi memang keterampilan dan juga usaha tenaganya, tapi juga pengaruh juga ketika yang dilihat itu pembantunya itu baik atau tidak, itu juga sangat berpengaruh. Maka ketika posisi sebagai juragan, sebagai majikan melihat dapat pembantu, sekalipun dia itu rajin, sekalipun dia kerjanya cepat, tapi kok ternyata
perbuatannya, adabnya itu buruk, maka silahkan, boleh bagi majikan atau tuannya untuk memecatnya atau menggantikan dengan orang lain. Karena apa? Ini akan memadoroti, bahkan merugikan dari pihak tuannya sendiri. Maka ini diperingatkan sebagaimana kisah yang pernah dialami oleh Aisyah, istri Nabi. Aisyah ini dulu pernah mengurus seorang budak perempuan yang mana perempuan ini kemudian melaporkan kepada Aisyah. Dan ada di antara keluarganya atau bahkan kerabat-kerabat Aisyah itu kemudian melaporkan dan meminta kepada tabib-tabib untuk mengobati atau memberikan bantuan kepada dirinya. Kenapa? Karena ada sebuah berita yang tersebar bahwa ada seorang wanita itu yang disihir oleh pembantu atau budak perempuannya. Dan ini dikabarkan ini adalah budaknya Aisyah, padahal istri Nabi. Tersebar berita bahwa ada orang lain, perempuan yang lain yang disihir. Dari zaman dulu itu biasa terjadi sihir-sihir atau bahkan menyakiti, mendolimi atau bahkan dengan lewat sihir itu hal yang biasa. Bahkan kalaupun ada santet-santet itu biasa mulai sejak zaman dulu. Makanya ini bahkan di masa Nabi, jangankan orang biasa, Nabi pun itu juga pernah disantet, pernah disihir. Nabi loh, sekelas Nabi itu pernah disihir. Sampai hanya saja memang mendapatkan penjagaan dari Allah Ta'ala, tapi tetap mendapatkan sedikit dampak dari sihir tersebut. Sampai kemudian efek dari sihir itu beliau membayangkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang gak baik. Ini efek dari sihirnya. Kemudian nanti akan dibantu oleh Allah Ta'ala, akhirnya sihir ini bisa ditemukan. Karena apa? Orang yang disihir itu biasanya ada perantara dari benda-benda yang dimiliki. Makanya biasanya orang ingin menyihir, dukun datang ke tukang dukun, ingin nyantet atau bahkan mengirimkan sihir kepada menyakiti korbannya, itu biasanya dukunnya minta barang-barang milik pribadi yang dimiliki oleh korbannya, entah itu dalam bentuk foto, potongan rambut atau bahkan bagian-bagian yang lainnya. Ini sebagai perantara supaya memang sihirnya itu mengenai orang-orang tersebut. Maka ini sangat berbahaya. Makanya nggak cuma zaman dulu, bahkan orang-orang Jawa sekalipun itu dikenal bisa melukai orang lain tanpa menyentuh. Hati-hati. Kadang-kadang kan guyonannya hati-hati aja macam-macam karo wong Jawa. Yang kadung nyakiti, bermusuhan, bisa jadi membunuh tanpa menyentuh. Bahaya. Kalau sudah main pokoknya hebat-hebatan, dukunnya yang paling kuat itu sopo. Itu sampai seperti itu. Entah itu dalam dunia perdagangan, jualan atau bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kalau sudah main dukun, ini yang berbahaya. Enggak dipandang siapapun orangnya. Ketika orang sudah bermusuhan, orang-orang Jawa pun itu banyak kemudian main dukun. Kerjaan pokoknya jalan pintasnya terbaiknya untuk menyelesaikan masalah itu pokoknya nang dukun. Aku benci, aku ingin sing laki-laki, aku pengen gak payu-payu kok jomblo terus, gak duwe pasangan, gak duwe pacar. Aku pengen pacaran karo sing paling ayu, bisa minta tolong kepada dukun dikai jimat. Pokoknya setiap wanita, terutama perempuan ini, cewek yang misalnya melihat dirimu itu bakalan terpikat seumur hidupnya, itu bisa seperti itu. Atau bahkan ingin melukai, mengirimkan penyakit seumur hidup, membuat cacat atau bahkan membunuh, itu sampai lewat perantara dukun. Bahkan jangankan perkara yang menyakitkan, jangankan perkara yang bentuknya bisa membunuh, kadang-kadang bantuan-bantuan yang sifatnya itu baik, itu kadang-kadang orang-orang pun lebih condong minta bantuannya kepada dukun. Paling gampangnya entah itu mendatangkan dukun untuk pawang hujan biasanya. Meskipun nggak memadoroti, tapi ini bertentangan dengan hukum alam, menentang kekuasaan Allah Ta'ala. Atau bahkan paling tidak secara gampangnya, kalau orang merasa kehilangan sesuatu, apalagi kehilangan anggota keluarga, itu biasanya jalur cepat minta kepada dukun, kepada orang pintar paranormal. Entah itu anaknya nggak pulang-pulang, main kemudian moro-moro nggak mulai-mulai, itu kadang-kadang mintanya kepada siapa? Dukun. Atau bahkan tenggelam, dicari, maka jalur paling cepat itu mendatangkan dukun.
pokoknya minta dukun nanti di mana anak saya kok nggak pulang-pulang, atau pernah digondol wewe gombel, atau bahkan digondol gondoruo dan sebagainya. Artinya anaknya itu hilang. Ketika anggota keluarga itu hilang, itu biasanya masyarakat lebih cenderung lebih percaya kepada dukun dan lebih percaya kepada orang pintar. Dan ini banyak kasusnya. Maka inilah yang kemudian membuat orang Islam itu semakin terguncang imannya, yang akhirnya tidak begitu percaya atas pertolongan Allah Ta'ala. Mereka lebih percaya kepada dukun. Akhirnya ketika permasalahan yang mereka dapatkan apapun bentuknya, maka jalur cepatnya itu minta kepada dukun. Ini secara tidak sadar demikian. Akhirnya kemampuan dukun inilah sing dijaga-jaga nih, yang membuat mereka menyimpang dan masuk ke dalam kesyirikan. Makanya Rasulullah itu mengingatkan, siapapun yang percaya kepada dukun, datang kepada dukun, itu sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Bahkan jangankan datang, percaya saja kepada dukun, ucapan-ucapan dukun, maka dia termasuk dalam hadis tersebut. Ini diingatkan oleh Nabi. Artinya apa? Peringatan keras. Ojo sampai percaya, apalagi kok ikut-ikutan temen datang ngancani ke dukun. Kecuali dukun anak. Tahu dukun anak? Dukun anak itu biasanya tukang pijet anak, itu beda. Kalau memang dukun-dukun anak orang desa itu biasanya orang-orang yang memijiti anak-anak itu biasanya disebut dukun anak, itu orang desa. Itu beda, karena memang tidak masuk ke dalam kesyirikan. Karena yang dipakai itu memang pijet-pijetan, ilmu memijat. Tapi dalam ilmu pijatan sekalipun itu ada orang-orang yang menggunakan syirik. Makanya kadang-kadang orang memijat orang lain supaya pijatannya ampuh, dia akan mengucapkan beberapa kata atau kalimat-kalimat tertentu, seolah-olah dia merapal mantra. Jadi mijet itu karo ngomong-ngomong, atau bahkan memang mijeti sambil mulutnya itu bergerak-gerak. Memang ada mantra di dalamnya supaya pijatannya ampuh dan cepat waras, dan itu digunakan. Makanya ilmu hitam, ilmu sihir itu banyak digunakan oleh masyarakat dalam bentuk atau bahkan bidang apapun. Biasanya yang paling banyak itu dalam masalah perniagaan atau jualan. Sehingga supaya dagangannya laris, maka kemudian minta jimat kepada dukun, atau bahkan minta pokoknya untuk penglaris jualannya, atau bahkan untuk membuat orang lain celaka. Makanya banyak kemudian dalam hadis itu disebutkan ada yang namanya penyakit ain. Penyakit ain itu disebab adalah penyakit yang memang kiriman sihir itu bisa dikirimkan, bisa melalui pandangan mata. Jadi dari melihat itu bisa dikirimkan, itu ain. Bahayanya ain itu demikian. Makanya ulama menjelaskan hati-hati, karena biasanya sihir ini dikirimkan atau memang kadang dikirimkan dari bagian benda yang dimiliki oleh korban. Kadang pada kondisi tertentu sihir ini bisa diberikan mengenai korbannya memang melalui kontak secara langsung, entah itu bertemu atau bahkan dengan sentuhan atau yang sebagainya. Makanya kadang ada yang mengkategorikan termasuk hipnotis, atau itu butuh sentuhan, entah itu disentuh, ditepuk, orang nggak sadar, ditepuk dari belakang, itu seolah langsung disihir, seolah langsung dihipnotis, langsung semuanya itu manut yang dia kerjakan, atau bahkan langsung ditepuk, atau bahkan diajak bicara. Siapa yang sadar? Diajak jabat tangan, akhirnya apa? Disuruh apapun itu ngelakoni. Itu hebatnya hipnotis. Apalagi kalau berkaitan dengan masalah sihir. Sihir ini tidak cuma bisa membunuh, tapi bisa menyakiti orang lain, bahkan bisa mengirimkan penyakit. Makanya ada orang terkena penyakit selama bertahun-tahun, diperiksakan bahkan nggak sembuh-sembuh, diobati nggak sembuh-sembuh. Bahkan kata dokter setelah diperiksa secara menyeluruh, di ronsen atau bahkan di foto, itu nggak ada. Kan aneh, penyakitnya parah, di foto itu nggak ada. Gejalanya begini. Bahkan kadang-kadang penyakit sihir ini itu bisa membuat perempuan sampai mandul. Itu bisa seperti itu. Makanya nggak heran ada kemudian pengobatan secara herbal atau bahkan ruqyah, itu diantaranya itu untuk menghambat atau menghilangkan. Bisa jadi ada orang yang sakit-sakitan selama bertahun-tahun nggak sembuh, itu dikarenakan ada sihir yang mengenainya. Makanya sihir ini sangat berbahaya. Kadang sihir itu muncul diberikan dari orang terdekatnya. Itu bisa seperti itu. Makanya
dalam syariat Islam kita diingatkan supaya menjaga dan mencari teman yang baik itu untuk menjaga bisa jadi ada orang-orang yang justru terdekat kita, kerabat, dulur dewe, teman-teman kita seolah-olah bertemu setiap hari kerja bersama, siapa yang tahu dia punya niatan jahat kepada kita. Itu manusia karena perasaan iri, nggak suka melihat kita mendapatkan nikmat itu ada. Makanya sebagai pengalaman juga pernah bahkan kakak ipar saya itu juga karena memang anggota marinir, kemudian di antara kerjaannya dulu itu memang mengurusi masalah keuangan, pokoknya pas waya bayaran itu sih ngurusi itu, atau bahkan kalau misalnya ada teman-temannya anggota yang lain yang memang mau pinjam uang atau bahkan ngutang itu lewat dia. Nah artinya masih ngurusi keuangan, kalau pas waya bayaran atau pas butuh uang itu dia mintanya kepada itu ya, kakak ipar saya. Kemudian selama bertahun-tahun akhirnya tiba-tiba kena penyakit, apalagi sakit-sakitan nggak sembuh-sembuh, bahkan dalam jangka waktu yang panjang, apalagi di tempat tertentu dengan kondisi yang memang keadaan serba mahal. Karena di sebagian tempat, karena kebetulan tugasnya saat itu di Batam. Ada yang pernah ke Batam? Ngerti Batam? Batam itu selain memang di pulau terpencil, makanya ada yang mengatakan Batam itu semua barang itu serba murah, terutama elektronik itu murah-murah elektronik. Kenapa? Memang nggak masuk bea cukai, belum masuk, artinya murah. Tapi dalam segi barang yang lain, kalau masalah makanan itu larang-larang, mahal-mahal, sampai kalau belanja semuanya itu serba ditimbang, sedikit apapun itu harus ditimbang. Misalkan ada ibu-ibu pergi ke pasar beli sayuran brambang, lombok atau bahkan sayur yang lain sebagainya, itu ditimbang, sedikit apapun itu ditimbang, itu ada harganya. Kalau orang kita atau bahkan di Jawa atau bahkan di sekitar kita kadang kan gampang, pokoknya main ukuran sendiri, kayak apa ditimbang, pokoknya tuku brambang 20.000, kari nyawuk sepiro terserah penjualnya, atau bahkan sayur sak kebo sak iket itu waring 2.000 apa 3.000 itu gampang. Tapi di Batam semua itu serba ditimbang, iku sak ler wong ler iku esuk ditimbang iku piro bobote. Makanya makanan itu mahal-mahal, tapi dari segi makanan, tapi untuk barang-barang elektronik apalagi itu memang murah-murah. Karena apa? Memang tidak ada bea cukai. Tapi ketika barang-barang ini keluar dari pulau, keluar dari Batam, maka itu akan diperiksa karena akan dicek ini sudah ada bea cukainya atau tidak. Makanya kadang orang beli kendaraan itu dilihat, kalau di sana pas memang nggak kena bea cukai itu memang murah-murah kendaraannya. Tapi kalau pas ada bea cukainya resmi, otomatis ya harganya standar. Itu di sana. Kembali kemudian ini kakak ipar saya ini kemudian karena memang tugasnya itu memang memberikan bayaran gajian kepada teman-teman yang lain, maka ternyata nggak sadar, siapa sangka ada di antara teman-teman, karena memang hidup bersama, nggak semua orang itu kemudian apik, mesti ada aja orang yang elek, ada orang-orang yang nggak seneng. Jangankan di luar, kita hidup dimanapun itu mesti akan ada orang-orang yang benci, nggak seneng kepada kita. Ada orang yang suka, ada orang yang nggak seneng. Jangankan sudah kenal, baru bertemu saja, nggak kenal lama atau bahkan jarang berinteraksi, itu kadang orang secara sekilas aku nggak seneng, kadang nggak ngerti, nggak berinteraksi, tapi seolah-olah dilihat secara sekilas aku nggak seneng sama orang ini. Itu sampai jujur, sampai muntah-muntah, saking nggak senengnya, saking gila nih misalnya. Sampai ketemu pun nyimpang, dan itu akan ada orangnya padahal podo Islami, kadang podo tetangga, sesama tetangga atau bahkan sama-sama temennya. Makanya ini kadang-kadang muncul entah itu karena memang dia dasarnya wis nggak seneng pertemuan pertama atau bahkan memang dia iri dengan orang-orang tersebut. Makanya ini kembali juga sama, ternyata di antara teman-temannya ini itu ada yang nggak seneng, sampai kemudian mengirimkan sihir kepada kakak ipar saya. Nggak sadar, taunya bagaimana? Karena merasa wis diobati, dibawa periksa, apalagi di Batam pemeriksaan itu mahal.
Jangankan yang nggak pakai BPJS di sana itu nggak dianggap. Meskipun rumah sakit itu memberikan BPJS, di sana BPJS itu nggak dianggap bagaimana? Seolah-olah diterlantarkan, nggak dipedulikan. Pokoknya nang kono kudu bayar, nggak bayar jangan sampai kemudian dilayani dengan baik. BPJS itu nggak berlaku dengan baik. Makanya memang kadang-kadang kalau dilihat kita rasakan memang di satu sisi kita merasa enak ya punya BPJS atau bahkan yang sebagainya, tapi di satu sisi yang lain seolah-olah kita tahu sendiri perlakuan yang kita rasakan ketika berobat dengan menggunakan BPJS dengan yang tidak pakai BPJS itu beda. Pengobatannya juga terbatas, pelayanannya juga terbatas meskipun menggunakan BPJS. Tapi tetap di sini ada teman-teman yang nggak senang sampai mengirimkan sihir. Dan tahunya bagaimana? Itu tadi diperiksa, dibawa ke dokter, itu nggak sembuh-sembuh, dikasihkan obat nggak sembuh-sembuh, tetap sakit. Akhirnya apa? Minta tolong untuk diruqyah. Tadi mencari peruqyah, akhirnya diruqyah. Ternyata setelah diruqyah itu benar ada respon. Respon bagaimana? Ada sesuatu dalam diri itu memang memberontak, nggak terima. Itu baru dirasakan, oh berarti ini ada dikirimi sihir, ada sihir. Makanya pentingnya ruqyah itu, ilmu ruqyah atau bahkan pengobatan ruqyah itu untuk mengetahui dan juga membuat kita aman. Kadang-kadang sihir itu tidak dalam bentuk menyakiti orang lain, tapi bisa jadi dalam bentuk penyakit-penyakit tertentu atau bahkan dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan buruk. Di Arab itu pernah ada orang yang biasa ngerokok, perokok berat, yang namanya perokok berat itu otomatis nggak akan bisa meninggalkan yang namanya rokok, mesti akan merokok seumur hidupnya. Dan ini pernah ada cerita, perokok berat seumur hidupnya, merokok bertahun-tahun itu bisa sembuh dengan cepat dikarenakan diruqyah. Ada. Kenapa? Karena ternyata itu pengaruhnya ada orang yang mengirimkan itu tadi. Akhirnya setan ini membuat dirinya kecanduan terhadap rokok. Makanya khawatirnya ada orang-orang yang memang kecanduan dalam barang-barang haram atau bahkan perbuatan-perbuatan maksiat, itu bisa jadi kalau memang kesalahan kalau memang bisa jadi kesalahan dari orang yang sendiri, kalau nggak begitu memang ada setan di dalam dirinya. Jadi memang butuh diruqyah. Makanya orang Islam itu dianjurkan banyak-banyak zikir, banyak-banyak membaca Al-Quran. Itu diantaranya untuk memberikan tameng kepada diri kita masing-masing supaya apa? Tidak terkena sihir, apalagi kok kesurupan. Pernah kesurupan? Ada di antara temennya yang kesurupan? Ada nggak? Ya ada. Di sekolah, kadang-kadang di sekolah tertentu, kalau tempat-tempat angker itu kadang-kadang ada tempat-tempat di sekolah yang memang dikenal angker atau bahkan medeni, kadang itu sampai kesurupan. Itu juga bahaya. Jangankan di sekolahan umum, bahkan di pondok atau bahkan di pesantren itu tidak luput. Bahkan jangankan pesantren biasa, pesantren tahfidz pun khusus untuk hafalan Al-Quran itu tidak luput bisa jadi ada santri-santri yang kesurupan. Kenapa? Karena nggak semua santri, nggak semua anak yang mondok itu dijamin mesti apik. Pasti akan ada anak-anak yang bandel, anak-anak yang menyimpang, anak-anak yang memang berbeda dengan yang lainnya. Entah itu karena psikologinya atau mentalnya atau memang keadaan yang dia alami. Makanya pengaruhnya ketika jiwa seseorang itu lemah, itu paling gampangnya setan untuk masuk. Makanya kalau memang kita punya masalah, entah itu yang diputus pacare atau bahkan nggak punya gebetan, nggak punya kerjaan atau bahkan keluarga, maka jangan sampai membuat kita sampai terpuruk, sampai putus asa, sampai membuat kita itu ngelamun. Pintu paling gampang masuknya setan itu ketika pikiran kita kosong, jiwa kita lemah, itu setan gampang masuk ke dalam kita, akhirnya membuat kita semakin lama ngelamun kayak wong edan, orang-orang guyu dewe, kemarin guyu nangis. Itu diantaranya. Makanya dunia orang yang memang psikologinya atau bahkan mentalnya terganggu, itu dunianya itu berbeda, seolah-olah dia punya dunia yang lain, ngelamun, melihat orang-orang seolah kemudian lihat sini orang-orang guyu dewe, melihat ini yang diajak komunikasi kadang-kadang itu nggak nyaut. Makanya ada yang mengatakan anak-anak
atau bahkan orang-orang yang kecanduan barang elektronik, HP, itu bisa jadi memang karena psikologinya. Kenapa? Makanya diingatkan bahwa kalau memang kita ingin menggunakan apa yang kita miliki, jangan sampai membuat kita terlalu kecanduan. Makanya paling banyak siapa sih zaman sekarang, apalagi anak-anak sing gak nyekel HP, mesti nyekel HP. Makanya dalam pertumbuhan anak pentingnya untuk mengatur penggunaan HP karena sangat berpengaruh untuk pertumbuhan anak. Ketika anak ini memang hidupnya mainannya HP tok, siapa sih yang senang? Meskipun orang itu melihat orang tua apalagi punya anak itu anaknya aktif, sembarang sama pencilaan atau bahkan ngobrak-abrik yang lainnya, itu kadang membuat orang tua marah atau bahkan orang lain marah, itu tetap lebih bisa diterima oleh orang, dilihat oleh orang dibandingkan ketika melihat anak-anak itu lebih banyak main HP. Melihat anak-anak lari pelayon ini itu biasa, itu mestinya anak-anak itu seperti itu. Tapi anak-anak zaman sekarang itu anak-anak gadget, anak-anak HP, dunianya main pun itu di dalam HP, entah itu secara online atau bahkan memang secara offline. Pokoknya HP. Seolah-olah memang ngumpul dolan sama teman-teman nih. Dolan ini nang omah yo HP-an kabeh, apalagi sing ana wifi nih. Kadang-kadang sing di rumah enggak ada wifi, golek nyamping sing omahe ana wifi nih. Nebeng. Kalau nggak gitu yo nyerempet-nyerempet sing ana wifi nih, takok-takok atau bahkan ke warkop sing penting gak mlebu gak bayar pokoknya. Golek gratisan, tempen-tempen. Kadang-kadang seperti itu, pokoknya HP tok. Dan yang seperti ngumpul-ngumpul bermain, apalagi kok khusyuk kabeh, orang itu melihat iki lho arah-arah iki. Mbok mending HP ini didekek dulinan kono lain, kok lebih mengasihkan. Anak-anak itu mestinya fasenya seperti itu. Kenapa? Karena interaksi yang digunakan ketika HP saja otomatis ini akan membuat sosial anak itu terbatas dan dunia mereka itu cuma dunia HP. Sehingga nggak memperhatikan, maka nggak heran ketika anak orang itu sudah sibuk fokus kepada HP, kadang dipanggil, dicelui, dibongoi, dibentak itu nggak krungu, nggak peduli karena dunianya itu fokus kepada HP. Belum nanti kalau sudah kecanduan gerakannya, apalagi pemain game, kalau sudah kecanduan game terus tangannya sampai bergetar, mau ngejer-ngejer karena kebiasaan HP. Makanya usahakan dibatasi. Kalau memang nggak bisa meninggalkan, pokoknya jangan terlalu banyak. Tetap, makanya kadang-kadang kalau orang memang sudah nyekel HP terus di mana-mana, HP itu harus dibawa seolah-olah ini adalah kehidupan. Maka sampai pentingnya HP. Kalau misalkan pergi berangkat keluar sebentar saja nggak bawa HP itu seolah-olah waduh, barang berharga harus, bahkan kalau perlu dibelani mulih meneh juga HP ini. Kenapa? Nggak bisa ditinggalkan. Inilah beratnya. Makanya kita harus berhati-hati, batasi, tetap masing-masing. Kalau apalagi sekarang siapa sih yang nggak punya HP? Anak-anak kecil pun itu sudah punya HP. Bahkan kalau perlu anak-anak itu lebih ahli dibandingkan ibu bapaknya. Kadang bapak ibu esek gaptek, anak-anak itu pinter-pinter putu-putu nih sing cilik-cilik pinter-pinter. Mbah baik ku ya boleh, nggak iso. Artinya apa? Penggunaannya itu kadang-kadang nggak bisa dikontrol. Belum lagi penggunaannya nanti. Iya, kalau memang anaknya bisa memanfaatkan menggunakan hal-hal yang baik. Kalau misalkan anaknya menggunakan HP-nya untuk hal yang buruk, melihat hal yang nggak baik, ini bahaya, semakin merusak. Dan orang tua itu nggak bisa mengontrol, nggak bisa kemudian, apalagi orang tuanya sing gaptek kemudian ngecek ini opo sing buka itu opo wae, nggak akan bisa. Belum lagi anak-anaknya itu luwih pinter, kemudian dikunci, disegel, nggak ada yang tahu, buka nggak iso. Apalagi kok sandi ini rumit, pola itu rumit, robot. Karena sih ngeroh, ini berbahaya. Makanya hati-hati, pokoknya dibatasi. Makanya kembali di sini ikhwatul kiram, kita ingatkan, ayo mumpung ini kita diberikan kesempatan untuk bisa mengaji bersama, paling tidak kita ingatkan, kita pelajari ilmunya dengan baik, kita pelajari adab etikanya dengan baik, usahakan kita praktekkan. Kenapa? Itu juga dampak baiknya kita pun sendiri yang akan mendapatkannya. Dan yang kedua, kita usahakan apapun yang kita miliki itu usahakan digunakan dengan baik dan manfaatkan dengan baik.
jangan sampai kemudian membuat kita terlalu terlena, apalagi sampai kecanduan. Karena kecanduan itu tidak mesti kecanduan kepada minuman atau bahkan judi, kecanduan kepada makanan atau bahkan barang rokok atau bahkan yang lain sebagainya. Karena kecanduan itu bisa dalam segala hal. Kecanduan terhadap barang, kecanduan terhadap sesuatu itu bisa. Makanya paling tidak kita gunakan, manfaatkan sebaik mungkin, jangan sampai membuat kita kemudian lupa dengan sekitar kita. Tetap kalau kita memang pas butuh atau menggunakan HP, ya gunakan. Tapi paling tidak ketika ada bantuan, ada permintaan tolong, bapak ibu nyuruh, itu usahakan dengarkan. Karena banyak kemudian kasus anak-anak ketika dipanggil orang tuanya kupingi wis hilang. Bukan kemudian kupule ucul, enggak. Pendengarannya itu hilang, enggak peduli, dibengak-bengokin. Akhirnya apa? Dipanggili keras-keras enggak dengar, bahkan kadang-kadang kalaupun dengar itu malah ngamuk, bentak-bentak. Ini buruk. Makanya pengaruhnya seperti itu. Makanya ikhwatul kiram, kita jaga dengan baik. Mudah-mudahan interaksi kita dengan teman-teman, apalagi adab kita kepada orang tua itu bisa kita praktekkan dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua tumbuh dalam ketaatan kepada Allah dan senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beramal soleh. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan mendatang. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.